guys, welcome back on my YouTube channel Apoteker Lani. Dan hari ini aku bersama Haura. Halo guys. Haura. Kita akan update tentang perizinan apotik SIPA atau SIA ya. Well, let's check it out to the video. You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Oke, Haura, udah berapa lama nih apoteknya jalan? Alhamdulillah, Apotek Alia Pharma dari tanggal berapa nih? Tanggal 13 Maret. Sekarang masih tanggal berapa ya, Mbak? Tanggal 29. Belum ada sebulan ya? Belum ada masih sebulan ya. 2 mingguan. Berapa lama tuh ngurusnya? Mulai dari pengurusan rekomendasi ya. Rekomendasi itu aku mulai mengajukan rekomendasi ke PCIAI dari bulan November terbit di bulan Desember tuh sekitar 2 minggu kalau nggak salah. 2 mingguan Desember awal itu rekomendasi aku udah terbit. Lanjut aku ngurus SIPA, masukin SIPA itu di Desember tanggal 14 Desember aku masukin SIPA ke PTSP. Kemudian dari PTSP terbit SIPA di tanggal bulan Januari kalau nggak salah tanggal 24. Itu 2 mingguan juga Mbak, apa ini sebulan? Kayaknya sebulanan deh, masuk sebulan. Agak lama juga ya, Ya. kayak gitu. Terus syarat-syaratnya dari yang sebelumnya itu ada yang berubah nggak? Kalau untuk pengurusan SIPA, aku kan lihat di Instagramnya Yai Lantang, aku ngikutin dari situ semuanya detail-detailnya rata-rata sama aja sih Mbak, Sama ya berarti dari IAI, setelah dari IAI ke PTSP dari Rekom IAI udah terbit, lanjut ke PTSP ngurus SIPA. Checklistannya bisa dilihat di Yai Lantang, itu aku masih ngikutin persyaratan dari situ. Kalau nggak salah tuh kemarin aku bikin SIPA tuh udah lewat Si Cantik. Nah ya nanti dibantu pas sampai ke PTSP kita dibantu untuk upload dokumen via Si Cantik. Jadi nanti kita kalau misalkan mau follow up izinnya udah tinggal via Si Cantik aja. Jadi nggak usah bolak-balik. Jadi kita tinggal follow up di Si Cantik ya, udah ada nomor pendaftarannya sama prosesnya udah nyampe mana gitu, bisa dilihat di Si Cantik. Tapi disclaimer lagi, ini semua berbeda di setiap daerah ya. Kalau di ini posisinya lagi di Lampung Tengah gitu, kita pakai aplikasi namanya Si Cantik di PTSP itu. Nanti kita dibantu sama operatornya didaftarin akun, jadi kita dapat username sama password, jadi kita bisa langsung login buat cek follow up SIPA kita udah sama. Jadi nanti PTSP kan ngasih rekomendasi ke Dinkes, nanti kita ngasih surat lagi ke PTSP baru, habis itu SIPA kita. Abis itu waktu sudah keluar SIPA apa yang dilakuin tuh? Nah kemarin itu karena bangunan apotek aku ini baru, jadi kan belum ada izin mendirikan bangunannya, IMB. Dan sekarang itu kan izin IMB itu udah ganti jadi PBG. Jadi kemarin PBG itu apa? PBG itu persetujuan bangunan gedung. Nah itu tuh mengurusnya di Dinas Pemukiman PUPR. Kalau di Lampung Tengah kantornya ada di belakang lapangan Prosida. Jadi kemarin aku masih ngurus itu dulu. Seharusnya kan dari SIPA kita langsung bisa SIA kan Mbak? Iya. Cuma karena salah satu persyaratan SIA itu harus ada IMB yang sekarang adalah PBG. Jadi aku ngurus itu dulu sekitar sebulanan. Jadi tanggal 24 Januari itu SIPA keluar, aku langsung urus PBG sampai bulan Februari kalau nggak salah. Pokoknya itu sebulanan Mbak aku ngurus itu. Itu syaratnya apa aja tuh? Sama nggak sama yang urusan IMB dulu? Nah kalau misalkan yang PBG itu kita harus ada STPL. STPL enggak, surat izin lingkungan yang tetangga. Oh iya, yang tanda-tanda tetangga. Habis itu NIB. Berarti ngurus NIB dulu ya tadi ya? NIB kan kita langsung dapat pas ngurus SIPA. Oh gitu. Di PTSP pas pertama kali ngurus SIPA kita dapat NIB. Setelah itu kalau pas ngurus PBG itu kita juga harus punya gambar teknis bangunan kita. Itu biasanya ini sih Mbak minta tolong sama arsitek, diupload lagi ke sistemnya PUPR. Setelah itu kalau udah dapat
ACC, baru PBG kita keluar, baru bisa mengajukan SIA ke PTSP. PBG kemarin aku biayanya retribusi aku kemarin habis 560 ribuan. Terus untuk biaya gambar kayaknya kalau nggak salah hampir 1 jutaan. Itu untuk Gambarnya agak murah ini ya dapat. relatif sih tergantung hari ini ya. Luas bangunan berapa? Oh ya, luas bangunan apotek aku itu 4 kali 13,5, jadi sekitar 60 meter. Jadi bisa jadi patokan lah ya kurang lebih. Kalau misalnya luasnya segitu, bayarnya segitu. Gitu. Kalau untuk pengurusan PBG langsung aja ke dinas PUPR. Balik lagi ke NIB tadi nih. Tadi kan kelewat nih ya, tiba-tiba ada NIB. Kalau NIB syaratnya gimana tuh kemarin? Kalau pengurusan NIB itu kita pas mau mengajukan SIPA, berkas-berkas sudah lengkap semua nih. Nanti sama operator di PTSP ditanya, ini apoteknya punya sendiri atau kerjasama dengan PSA. Karena kemarin kebetulan aku punya sendiri, jadi langsung didaftarin oleh operator PTSP-nya. Langsung dibuatin akun OSS ya Mbak. Oh iya. Jadi langsung sama dia di-printin gitu. Ada selembaran kita ngisi data apotek, data PSA, data APJ, langsung terbit nomor NIB untuk apotek di OSS. Oh berarti dari OSS itu dilakukannya dari SIPA sebenarnya? Iya, ya? OSS sudah udah kita melakukan registrasi OSS itu dari pengurusan SIPA. Udah keluar nih, kita balik lagi. Tadi udah keluar SIPA-nya, baru ngurus SIA. Nah, gimana nih pengalamannya waktu ngurus SIA? Waktu ngurus SIA itu kemarin sebenarnya aku sempat bingung sih, karena kan sekarang katanya eranya udah OSS semua, udah via upload OSS ya Mbak. RBA ya. Tapi ternyata masih ada beberapa file yang harus aku antar ke PTSP, jadi itu hard filenya harus dikumpulin juga. Kayak semua yang sebenarnya listnya masih sama sih kayak yang di Instagram ya Ilanteng, Cuma udah lebih online gitu ya. Jadi kemarin aku jalan dua-duanya, aku upload ke OSS sama aku nganterin berkas di PTSP. Setelah semua berkasnya lengkap, 2 minggu setelahnya itu visitasi dinas datang ke apotek, ngecek semua sarana dan prasarana, kelayakan bangunan juga, terus apa aja yang kurang. Setelah itu selang seminggu atau 2 minggu ya Mbak, SIA aku udah bisa keluar. Itu juga aku masih mantau di Si Cantik yang awal tadi, pengurusan SIPA. SIA-nya juga masih bisa pantau di situ. Kalau misalkan nanti di tulisan di web Si Cantiknya udah selesai, udah kita ambil SIA kita ke PTSP lagi. Tapi kalau misalkan untuk yang OSS kan ada 5 tuh file yang dibutuhkan: registrasi, lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, sama yang kelima SDM. Itu nanti kan kita udah punya tuh akun OSS. Nanti kita login, kita siapin dulu 5 file yang tadi aku sebutin. Terus nanti tinggal di-upload aja. Ada tulisan registrasi baru. Nanti dia ada kolom-kolom kayak gitu, kita uploadin PDF satu-satu. Itu klik ajukan kalau nggak salah. Nanti tinggal tunggu aja verifikasi dari dinas kesehatan. Kalau aku kemarin sih karena dinas kesehatannya juga belum mulai kayaknya ya Mbak OSS-nya, jadi masih via PTSP. Terus setelah apotek selesai baru aku ditelepon sama orang dinas, kamu kemarin upload di OSS juga, kata Kak gitu. Oh iya, aku juga gitu ke PIR. Iya, aku bilang kan. Terus akhirnya, oh ya udah soalnya berkasnya masih gantung kayak ini ya. Jadi, tapi untuk SIA aku kemarin masih di PTSP. Tapi nanti mungkin kalau kita udah full OSS RBA ya bakal tinggal print kali ya. Jadi kita nggak usah bolak-balik ke PTSP lagi. Mempermudah lah ya kayak gitu. Ini banyak banget yang tanya di kolom komentar di YouTube aku nih. Awal-awal mau ngadain obat tuh gimana sih? Soalnya tuh pertanyaan itu banyak banget dan berkali-kali tuh ditanyain sama subscriber, nggak ada yang sama teman-teman di YouTube ini gitu kalau. Jadi untuk pengadaan obat kemarin itu aku ngurutin dari mengelompokkan dari penyakit ya Mbak. Jadi penyakit apa sih yang paling banyak berada di daerah tempat aku mau buka apotek ini? Gimana tuh caranya? Datanya bisa lihat, minta dari puskesmas terdekat. Jadi pasti punya data 10 penyakit terbesar di daerah itu. Jadi kita
runtutin aja. Misal penyakit terbesar itu hipertensi. Jadi obat-obat apa aja yang harus kita adain di situ. Pola konsumsi masyarakat itu terhadap obat-obat itu tuh kayak gimana gitu. Apakah mereka itu seringnya pakai yang generik atau kebanyakan yang paten gitu. Kalau aku sih kemarin aku adain semua ya Mbak, kayak amlodipin generiknya aku adain, terus yang paten sebenarnya nggak banyak sih, kayak 2-3 merek aja dulu gitu. Terus itu juga kayak aku ngambilnya nggak banyak-banyak, jadi langsung ya sedikit-sedikit dulu, kayak 1 merek itu 2 strip, 3 strip gitu, istilahnya ya nempil dulu, kita kan ngebaca kayak gitu. Tapi juga ada yang langsung distributor. Oh ada. Untuk awal itu kemarin kayak aku order salep, yang misalnya yang terkecilnya itu bisa kita beli di distributor, botol, tube, terus apalagi yang pieces kayak gitu aku langsung order di distributor. Cuma kalau untuk yang jumlahnya agak banyak dan kita nggak bisa beli sedikit di distributor, itu aku beli di apotik tetangga. Contohnya apotik Ataya Pharma. Aku pengen banget belanja di Ataya Pharma. Tapi sebenarnya ini karena jalan baru 2 minggu ya Mbak. Iya. Jalan 3 minggu kayak aku juga masih gitu. Cuma nggak apa-apa. Nah, jadi dari awal pengurusan dari NIB sampai ke SIA terbit itu berapa lama total pengajuannya? Dari rekomendasi ya. Total sampai pengurusannya lah. Pengurusannya dari awal. Itu November, Desember, Januari, Februari. Jadi total ngurus dari awal sampai akhir itu 4 bulanan. 4 bulan guys. Sabar ya. Jadi harus bersabar gitu, Harus jangan. sabar. Karena kan pengurusnya juga sibuk, orang dinas juga yang dikerjain nggak cuma punya kita. Jadi emang kayak gitu prosesnya. Iya, semua itu berproses teman-teman. Jadi kita harus sabar. Alhamdulillah, terima kasih Aura hari ini bisa membagikan pengalamannya pengurusan SIPA, SIA, bahkan seluruh hal yang berhubungan dengan pembukaan apotik barunya. Oke. Nah, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke Ampuk atau ke Aura. Kalau nanya ke Aura kemana nih? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh DM aku di Instagram @hauray, HAURAAY. Boleh DM aja atau follow. Ya, follow. Yalah. Bisa juga DM aku di @laniratna di Instagram ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan di kolom komentar ini, boleh nanti aku bantu share ke dia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Oh iya, maaf. Aduh.